Hai semua, assalamualaikum. Kita buat yang nyoklat-nyoklat yuk. Ini brownies ketan hitam. Rasanya aku jamin enak banget. Super nyoklat, super moist dan sangat lembut. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Oh iya, sebelum teman-teman lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung ketan hitam sebanyak 200 gram. Kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu di sini aku mix dengan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram. Tujuannya agar hasil browniesnya tidak terlalu berongga ya teman-teman. Tapi kalau misal mau pakai full tepung ketan hitam juga boleh. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 8 gram setara 1 sendok makan. Dan tambahkan sedikit garam. Untuk bahan keringnya udah selesai, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita didihkan air dan beri wadah tahan panas di atasnya seperti ini. Kemudian masukkan coklat batang sebanyak 100 gram. Dan tuang minyak goreng sebanyak 180 ml. Kalau mau pakai margarin juga boleh, gunakan sekitar 200 gram ya. Dan ini kita tim di atas air panas seperti ini hingga coklat batang dan minyak gorengnya tercampur rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 4 butir telur, tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram setara 14 sendok makan. Kemudian emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan tambahkan perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah ini lanjut kita mixer ya teman-teman. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh kita matikan dulu. Nah untuk tanda adonannya ketika ditarik seperti ini ya. Jadi nggak mudah jatuh. Lalu kita tambahkan bahan keringnya, bagi menjadi 2 bagian agar lebih mudah mencampurkannya. Dan lanjut kita mixer, aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Untuk memixer bahan kering seperti ini cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, dan jangan terlalu lama. Tujuannya agar adonannya tidak mudah turun. Nah, aku rasa udah cukup, yang penting asal rata aja. Dan kita tuang sisa bahan keringnya. Lanjut di mixer ya. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang bahan cairnya. Nah, ini lelehan coklatnya udah suhu ruang ya. Kita tuang semuanya seperti ini. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus setara 40 gram. Dan lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Aku rasa ini udah cukup, jadi asal aja ya teman-teman. Dan lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan semua bahan tercampur rata dan gak ada yang mengendap, agar nanti hasil browniesnya bagus. Kita aduk hingga ke dasar wadah ya teman-teman. Kalau udah dipastikan rata, untuk tekstur adonannya seperti ini. Jadi jatuh seperti pita melipat. Lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah.
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi aku mau bikin 2 lapis gitu ya. Kita sisihkan sebentar dan kita siapin loyang. Aku pakai yang ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya tanpa dioles apapun ya teman-teman. Jadi dibiarkan kosong. Dan lanjut kita tuang adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Adonannya udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bagi teman-teman yang menggunakan panci biasa, jangan lupa dilapis serbet ya, agar uap air tidak menetes. Setelah kurang lebih 15 menit, kita buka penutup kelakat. Lalu kita siapin meses coklat sekitar 50 gram atau boleh secukupnya. Kita tabur di atas browniesnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya ada selai coklatnya gitu. Dan kita tuang adonan yang berikutnya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk rata ya. Nah, kita ratakan seperti ini. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 35 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 35 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Nah, nan ini langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Ini masih panas banget, kita sisir pinggiran loyangnya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri alas dan dibalik. Masya Allah, hasilnya terlihat nyoklat dan moist banget. Kita lapaskan kertas rotinya. Tuh, permukaan bawahnya juga kering ya. Hasilnya cakep banget dan terlihat ada lelehan dari meses coklatnya teman-teman. Kita biarkan dulu hingga browniesnya dingin. Setelah brownies ketan hitamnya dingin, langsung aja kita potong-potong. Teman-teman bisa lihat ya, hasilnya lembut banget. Terlihat dari potongannya teman-teman. Nah, ini lanjut kita potong kembali. Beneran ini super lembut, moist dan sangat nyoklat. Tuh, hasilnya cantik ya. Nah, ini dia brownies ketan hitam yang super moist, super nyoklatnya udah jadi. Hasilnya cakep banget. Langsung aja ini aku ambil. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget teman-teman. Sangat nyoklat, lembut, moist, nggak pahit. Ini enak, manisnya menurut aku udah pas ya. Dan super lembut banget. Untuk cemilan cocok banget. Atau untuk ide jualan base cake gitu juga bisa. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil. Dan semoga bisa menambah kreasi ide jualannya. Di video kali ini aku mau buat pandan coklat domino cake. Pertama kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 130 gram, setara kurang lebih 13 sendok makan. Nah, ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram. Baking powder aku pakai yang double acting setengah sendok teh. Lanjut kita aduk rata ya. Agar rasanya lebih mantap, teman-teman bisa tambahkan sedikit garam. Kira-kira 1/4 sendok teh. Lanjut diaduk rata. Untuk bahan keringnya udah selesai, kita sisihkan dulu. Dan untuk bahan cairnya di sini aku pakai santan instan kemasan kecil dan juga minyak goreng sebanyak 100 ml. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur, tambahkan gula sebanyak 150 gram. Kemudian emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kalau mau pakai TBM atau ovalet juga boleh.
Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan ini kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan juga berjejak. Ketika ditarik, adonannya seperti ini. Jadi terkulai gitu ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan bahan keringnya. Untuk bahan kering ini aku tambahkan ke dalam 2 tahap. Tujuannya untuk mempermudah aja. Lanjut kita mixer. Boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Untuk memixernya pun cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Tujuannya agar adonannya tidak mudah turun. Lakukan hingga selesai. Setelah adonannya tercampur rata, matikan mixer. Nah, untuk tanda di adonannya ketika ditarik tidak mudah putus. Ini artinya udah rata ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan untuk bahan cairnya. Ini 1 bungkus santan instan setara 65 ml. Kita siapin juga minyak gorengnya. Ini sebanyak 100 ml setara 15 sendok makan. Dan kita mixer kembali, tetap sama kecepatan paling rendah. Jadi untuk memixernya jangan terlalu lama ya teman-teman. Lanjut kita tuang minyak gorengnya. Ini langsung aja kita tuang semuanya. Lalu kita mixer kembali hingga tercampur rata. Aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Dan ini sisa adonan di stick mixernya ya teman-teman. Jangan lupa dibersihkan juga. Kita aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah ini adonannya sudah tercampur rata. Ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Untuk tekstur adonannya sedikit kental ya. Udah selesai, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah. Ini sama rata ya teman-teman. Kalau aku di sini sekitar 243 gram. Langsung aja kita beri pasta coklat secukupnya dan juga pasta pandan. Untuk jumlah pastanya ini sesuai selera aja teman-teman. Lanjut kita aduk rata. Hasilnya seperti ini. Siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya udah aku siapin. Aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya tanpa dioles ya teman-teman. Tujuannya agar nanti adonannya tidak menciut. Untuk yang pertama kita kukus adonan yang coklat dulu ya. Kita tuang semuanya. Setelah dituang jangan lupa diratakan bagian atasnya agar nanti hasilnya rapi ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Dan kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Langsung aja kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih. Untuk air di panci pengukusnya jangan terlalu banyak ya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Untuk apinya aku gunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah bolu yang coklat udah mulai matang, jadi ini sekitar 5 menit sisa waktunya teman-teman. Kita siapin untuk adonan yang pandan ya. Kita tuang ke dalam loyang. Seperti ini. Ratakan dan juga dihentakkan.
Setelah kurang lebih 30 menit, nah hasilnya seperti ini. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau udah tidak ada adonan yang menempel, tandanya sudah matang. Kita angkat dan lanjut kukus untuk adonan yang pandan. Sama ya, sekitar kurang lebih 30 menit, api sedang cenderung kecil. Setelah mulai hangat, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut, kita beri alas dan dibalik. Nah, langsung aja kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Kalau misal teman-teman punya satu loyang aja, itu boleh nanti antri aja ngukusnya ya teman-teman. Karena kebetulan aku punya 2 loyang, jadi langsung. Ini adonannya dibiarkan ngantri tetap aman teman-teman. Nah, ini untuk adonan yang pandan sudah matang juga ya. Untuk bolu pandan udah selesai, bolu coklat juga udah selesai. Kita biarkan hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita plating. Kalau aku di sini pakai buttercream ya. Kalau mau dioles pakai selai juga boleh. Secukupnya aja, jangan terlalu tebal. Yang penting olesnya rata. Kalau udah, langsung aja kita tumpuk untuk bolu yang coklat. Diusahakan rapi ya teman-teman. Perlahan aja. Nah, seperti ini. Langsung aja kita potong. Ini aku bagi menjadi 3 potongan besar seperti ini. Dan 1 potongan besar kita potong kembali menjadi 2 bagian. Lalu kita ubah posisi bolunya. Jadi warna hijau dan warna coklatnya saling bertemu ya teman-teman. Kemudian kita oles kembali dengan buttercream. Sama ya, ini secukupnya aja, jangan terlalu tebal. Kalau udah rata, lanjut kita tumpuk kembali seperti ini ya. Dipastikan warna hijau dan coklatnya saling bertemu, agar nanti hasilnya cantik teman-teman. Nah, seperti ini. Bantu sedikit ditekan. Setelah semuanya kita tumpuk 2, langsung aja kita potong-potong ya. Ini bolunya udah jadi teman-teman. Tuh, berasa ini ketika dipotong bolunya super lembut banget. Nih aku mau tunjukkan hasilnya. Tuh, cakep banget ya. Serat-serat bolunya juga sangat halus, empuk dan lembut banget. Nah, ini dia pandan coklat domino cake-nya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Terlihat teksturnya empuk dan juga lembut. Nah, ini aku mau lihatkan dari dekat. Tuh, seratnya halus banget ya teman-teman. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran rasanya enak banget. Pandan coklatnya berasa, teksturnya empuk, lembut, gak seret di tenggorokan. Ini enak banget teman-teman, wajib cobain ya. Untuk ide jualan mantep, untuk cemilan juga mantep banget. Selamat mencoba, semoga berhasil. Di video kali ini aku mau buat brownies kukus. Pertama kita pecahkan 8 butir telur. Ini aku pakai telur yang suhu ruang. Di video aku sebelumnya pernah viral, itu udah 2 juta orang yang nonton. Aku buat yang 4 telur. Nah, video kali ini versi 8 telurnya ya. Lalu kita siapin gula pasir sebanyak 360 gram, setara kurang lebih 24 sendok makan. Kalau untuk takaran gelas sekitar 2 gelas belimbing. Ini untuk rasanya aku jamin insya Allah nggak terlalu manis, jadi masih aman. Tapi kalau mau dikurangin sedikit juga nggak apa-apa, sesuaikan selera teman-teman. Lalu untuk gelasnya aku gunakan yang seperti ini. Semoga bisa sama, jadi nanti takarannya bisa pas ya. Lanjut kita tambahkan perasa vanila 1/4 sendok teh. Untuk alat pengocoknya aku menggunakan hand whisk seperti ini. Jadi berbahan senar ya teman-teman. Kalau mau pakai yang aluminium seperti ini juga boleh, bebas. Atau nggak mau ribet pakai mixer juga boleh. Ini aku gunakan yang hand whisknya senar seperti ini ya.
Nah, kita kocok adonannya hingga mengembang putih dan kental. Kalau aku di sini sekitar 40 menit teman-teman. Karena emang lama, karena kita tanpa mixer ya, jadi manual. Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh banget. Untuk waktu disesuaikan aja. Setelah kurang lebih 40 menit, nah hasilnya seperti ini. Jadi adonannya ini mengembang, putih dan kental. Harus benar-benar kental ya teman-teman, agar nanti hasilnya maksimal. Kalau misal nanti teman-teman cobain gak bisa mengembang, itu tandanya telurnya udah gak bagus ya. Diusahakan cari telur yang masih bagus teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini. Lanjut, kita tambahkan tepung terigu. Ini aku pakai sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 15 sendok makan. Untuk takaran gelas itu 1,5 gelas. Nah, seperti ini. Kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut, kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 50 gram, setara kurang lebih 6 sendok makan. Kalau untuk takaran gelas sekitar 3/4 gelas. Di sini aku pakai coklat bubuknya yang premium. Kalau misal mau lebih ekonomis bisa pakai yang biasa. Itu gunakan sekitar 80 gram ya teman-teman, atau setara 1 gelas belimbing. Kenapa demikian? Karena kalau untuk coklat bubuk premium itu rasa pahitnya pekat ya. Jadi nanti kalau terlalu banyak takutnya terlalu pahit teman-teman. Jadi boleh disesuaikan aja. Lalu kita tambahkan susu kental manis sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 3/4 gelas. Untuk setengah gelasnya sekitar 100 gram teman-teman. Kemudian kita tambahkan minyak goreng sebanyak 1 gelas, setara kurang lebih 180 gram. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada yang mengendap agar hasilnya bagus. Untuk mengaduknya cukup perlahan aja ya teman-teman, agar adonannya tidak mudah turun. Nah, setelah tercampur rata hasilnya seperti ini. Jadi untuk tekstur adonannya masih kental ya. Diusahakan jangan terlalu banyak diaduk. Lanjut kita siapin loyangnya. Aku pakai yang ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Oles dengan margarin untuk bagian alas dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya tanpa dioles ya. Tujuannya agar nanti hasil browniesnya nggak menciut. Kalau misal mau pakai loyang yang ukuran 20 juga boleh teman-teman. Ini hasilnya tinggi maksimal. Jadi loyangnya penuh banget seperti ini teman-teman. Kalau udah jangan lupa kita ratakan. Lalu kita hentakan seperti ini. Untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Lanjut kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 60 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 60 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, browniesnya sudah matang. Hasilnya mengembang sempurna, cantik banget, walau tanpa pengembang ya. Dan kita coba tes tusuk, kalau kering tandanya sudah matang. Nah, seperti ini. Langsung aja kita angkat dari kelakat. Selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, berasa ini lembut banget loh teksturnya. Dan kita beri alas dan dibalik. Kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya mengembang sempurna. Cantik banget teman-teman. Dan ini kita biarkan dulu hingga browniesnya dingin. Nah, ini dia brownies kukusnya udah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Tuh, mengembang sempurna walau tanpa pengembang ya. Langsung aja kita potong. Berasa teksturnya super lembut banget. Serat dari browniesnya pun halus teman-teman.
Jadi bagi teman-teman yang gak suka makan bolu atau brownies yang menggunakan pengembang, bisa cobain resep ini ya. Insya Allah anti gagal dan gak bakal ngecewain. Karena resep ini salah satu resep pertama kali aku bisa buat kue. Dan ketika aku buat banyak banget yang tanya resepnya apa, kok enak banget. Beneran ya teman-teman, ini gak modus. Aku jamin enak. Tuh hasilnya seperti ini. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, nyoklat, manisnya menurut aku udah pas. Teksturnya itu super lembut, moist, pokoknya mantep banget. Teman-teman jangan lupa cobain ini untuk ide jualan makin mantep. Kali ini aku mau buat brownies dipadukan dengan bolu susu. Langkah pertama, kita lelehkan margarin sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Nah ini kita tim di atas air panas seperti ini. Lalu tambahkan coklat batang sebanyak 65 gram. Ini kita biarkan dulu hingga meleleh ya. Setelah tercampur rata dan meleleh semuanya seperti ini, udah cukup. Kita sisihkan dulu. Lanjut buat adonannya, pecahkan 3 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, setara 7 sendok makan. Lalu SP sebanyak setengah sendok teh. Perasa vanila seperempat sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer ya, hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah 10 menit di mixer, nah ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak. Untuk mixernya kita matikan dulu. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 75 gram setara 7,5 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 15 gram setara kurang lebih 2 sendok makan. 1 sendok makannya setara 8 gram. Nah setelah selesai, ini lanjut kita mixer kembali ya. Boleh diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Kemudian kita nyalakan mixernya, cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, hingga rata. Untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama agar adonannya tidak mudah turun. Nah ini kita ratakan dulu untuk pinggiran wadahnya ya. Setelah rata, kemudian kita tuang bahan cair yang udah kita lelehkan. Ini kita tuang semuanya dan udah suhu ruang ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer kembali. Ini sama, cukup kecepatan paling rendah aja. Aku rasa udah cukup, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadahnya. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah ya teman-teman. Dan kalau udah rata, ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Yang udah selesai untuk adonan yang pertama, siap dituang ke dalam loyang. Sebelumnya sudah aku siapin loyang, aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun ya teman-teman, jadi dibiarkan kosong. Dan kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi dan juga nanti hasilnya cantik ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap.
Lanjut kita kukus adonannya. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini untuk tahap pertama kita kukus sekitar 20 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Sembari menunggu adonan pertama dikukus, kita siapin adonan yang kedua. Pecahkan 3 butir telur, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak selama 10 menit. Setelah 10 menit hasilnya seperti ini. Untuk misalnya boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram setara 15 sendok makan. Jangan lupa diayak ya teman-teman. Lalu tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus setara 27 gram. Lanjut ini kita mixer kembali dan sama, cukup kecepatan paling rendah aja hingga tercampur rata. Kalau udah rata, lanjut kita tambahkan 1 bungkus santan instan setara 65 ml. Dan ini juga kita mixer sebentar. Kalau udah rata, lanjut kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml setara 15 sendok makan. Dan ini juga kita mixernya jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup sebentar aja. Kalau udah, mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Kalau udah rata hasilnya seperti ini. Agar warnanya lebih cantik, ini aku tambahkan sedikit pewarna kuning. Opsional aja ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa, boleh di skip. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita pisahkan sedikit adonan. Jadi 1 kali tuang itu sekitar 120 gram ya teman-teman. Kita pisahkan seperti ini. Dan setelah 20 menit dikukus, ini kita tuang adonan berikutnya. Jadi per 1 kali tuang sekitar 120 gram ya teman-teman. Untuk jumlahnya boleh disesuaikan aja dengan besar lapisan yang ingin dihasilkan. Nah, kita ratakan seperti ini. Kemudian kita kukus ya, sekitar 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, ini hasilnya. Lanjut kita tabur dengan coklat bubuk secukupnya aja. Nah, disaring seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat motif garis gitu. Kalau udah selesai, lanjut kita tuang adonan berikutnya. Untuk jumlah per lapisan ini sama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita ratakan. Dan kita kukus selama 10 menit. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Nah, ini masih sisa 1 kali tuang lagi. Kita tabur dulu dengan coklat bubuk seperti ini. Dan kita tuang adonan terakhir ya teman-teman. Lanjut diratakan. Dan untuk lapisan terakhir ini kita kukus sekitar 20 menit hingga benar-benar matang. Setelah 20 menit, nah ini bolunya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan lanjut kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lalu kita beri alas dan dibalik. Dan kita lepaskan loyangnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget ya.
mengembang sempurna. Kita lepaskan kertas rotinya dan biarkan hingga dingin. Setelah bolunya dingin, kita beri alas dan dibalik kembali seperti ini. Lanjut kita potong-potong. Kalau aku di sini dipotong menjadi 3 bagian besar. Untuk detail brownies bolu susunya seperti ini teman-teman. Tuh cantik banget ya, warnanya juga bagus, hasilnya berlapis-lapis gitu. Dan lanjut kita potong kembali. Teman-teman bisa lihat ya, ketika aku memotong ini teksturnya super lembut banget. Tuh hasilnya cantik banget, berlapis-lapis. Nah ini dia brownies lapis bolu susunya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini aku ambil satu mau cobain. Tuh bisa dilihat hasilnya lembut banget, super empuk, teksturnya juga halus. Nah ini aku coba belah. Masya Allah, ini beneran lembut banget teman-teman. Rasanya enak banget, berasa coklat dan susunya. Teman-teman wajib banget cobain, ini enak. Selamat mencoba, semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.